Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Senang sekali pemirsa di rumah. Ya, saya Mugi Zainal kembali hadir kita di jelang iftar di Ramadan kali ini. Masya Allah, apa kabarnya semua? Yang pasti ada sedikit pantun nih buat pemirsa semua di rumahnya. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya Masya Allah. Ramadan datang, yuk sambut dengan girang. Karena berlimpahnya amal pahala. Masya Allah. Sehat semua ya di Ramadan kali ini tentunya. Itu doa dari kita semua. Baik, pemirsa, Ramadan adalah bulan yang selalu kita nantikan. Dan di Ramadan ini juga adalah waktu yang spesial bagi kita untuk merenung, ya, untuk mengaplikasikan apa saja ajaran-ajarannya dalam Al-Quran. Nah, tepat sekali pemirsa, kali ini kita ingin membahas tema yang Masya Allah mengenai peningkatan spiritual dan kesadaran psikologis di bulan Ramadan. Apakah betul Ramadan ini bisa semakin meningkatkan spiritual dan juga meningkatkan kesadaran psikologis kita? Nah, kebetulan kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang insya Allah kompeten membahasnya. Siapakah beliau? Yuk langsung saja kita kenal ya. Yang pertama Masya Allah ya, yaitu Profesor Dr. Made Saihu MPDI. Apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah sehat Ibu. Makasih ya udah datang nih ke studionya Sama-sama, TVRI Ibu. kali ini. Semangat terus ya. Dan pemirsa, beliau aktif ya sebagai dosen pascasarjana di PT IKI Jakarta dan juga banyak sekali kegiatan beliau yang lainnya ya. Dan yang kedua Masya Allah ya, yaitu Dr. Ahmad Zensar Noto MPDI. Ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nih ada yang kuning, ada yang hitam, ini beragam gitu, ada yang merah Warna gitu ya. ya. Warnanya beragam seperti pelangi di Ramadan kali ini. Ya, Iya. beliau juga aktif ya sebagai dosen pascasarjana di PT IKI Jakarta dan juga konsultan ya Pedekan dan SDM Pazah Amanah. Masya Allah, dan tentunya juga berdua narasumber kita ini juga aktif mengisi kajian-kajian juga di mana-mana Masya Allah. Nah langsung saja udah gak sabar nih mau Ya, diskusi Bu. kita, diskusi nyantai tapi mengena nih Ramadan ya. Mengenai peningkatan spiritual dan kesadaran psikologis di bulan Ramadan. Nah untuk yang pertama nih yang dari sebelah ujung dulu nih. Boleh. Prof Saihu ya, Prof Saihu ya. Ya Prof, berpuasa ini apakah boleh untuk semua orang? Ya, atau hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, gimana nih Prof menghadapi pertanyaan yang banyak juga nih yang dititipin hari ini? Baik, terima kasih. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio. Iya. Memang perintah berpuasa itu ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah memanggil semua hambanya yang beriman dengan panggilan mesra. Jadi amanu itu adalah panggilan mesra Allah kepada semua orang yang beriman, diajak atau diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga yang berpuasa agar mereka itu bertakwa. Nah, berpuasa itu Ibu adalah ada dua makna derajat puasa. Yang pertama, puasa itu bisa dikatakan al-kafu. Al-kafu itu menahan diri. Kemudian yang kedua at-tarku. At-tarku itu meninggalkan. Nah, meninggalkan dan menahan diri ini kan merupakan satu ibadah tidak saja lahir, tapi juga merupakan satu ibadah yang merupakan manifestasi batin. Nah, jadi kesabaran dia, Bu. Makanya orang yang berpuasa itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia yang mampu mengendalikan sabar itu balasannya itu nggak bisa dihitung kata Allah. Nah itu puasa. Lalu yang kedua, puasa itu adalah sebagai tamparan bagi setan, sang musuh Allah, musuh semua, musuh kita semua. Dibelenggu nih katanya setan Ya, di musuh Ramadan. semua puasa itu. Iya. Nah, setan itu menjadikan syahwat salah satu sarana untuk menggoda manusia. Nah, semakin tinggi tingkat syahwatnya manusia itu, maka akan semakin tinggi, semakin maksimal setan menggoda manusia. Maka kata Nabi, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu layajri min ibni adama, dia itu mengalir di badannya anak Adam itu majrodami, melalui darahnya.
Fadayyiku majariyahu bil ju'. Maka persempit alirannya setan itu melalui lapar. Nah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sadar akan keharusannya untuk mempersempit syahwat, untuk menekan hawa nafsu, sehingga maka dari situ firman-Nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Boleh jadi dia berislam, dia sudah Islam, tapi boleh jadi bisa dikategorisasikan imannya masih lemah. Itu sebabnya dalam trilogi agama itu Islam dulu, baru naik jadi iman, naik lagi levelnya menjadi ihsan. Nah, yang berpuasa itu diperuntukkan kepada orang yang percaya bahwa sesungguhnya puasa itu dapat mempersempit alirannya setan untuk menggoda dirinya. Itu sebabnya perintahnya ditujukan kepada orang yang beriman. Saya kira itu Bu dulu. Iya, ya. baik. Otomatis kalau mereka beriman kan memang niatnya juga karena Allah ya, pasti, puasanya ya pasti, Prof, Bu, yang pasti ya. demikian juga ya. Baik, makasih ya Prof Sahihu, dan juga untuk Ustadz Zen. Ustadz Zen, kenapa ya kalau pada saat Ramadan gitu ya, semangat ibadahnya itu beda gitu, meningkat seperti sholatnya, baca Qur'annya gitu ya. Nah, sementara yang lain kok agak kurang. Tuh. Nah, gimana nih? Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Tafsir di Marbun berada. Tadi sebutan oleh Prof. Sahihu betul bahwa Ramadan ini kan kayak kurikulum pendidikan. Iya, iya. Misalnya di surat yang ketiga, Ali Imran ayat ke-17, itu ada 5 kurikulum yang diberikan selama Ramadan. Maka nanti kalau terkait dengan peningkatan spiritual dan psikologis memang benar. Karena dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirin. Jadi ada 5 item untuk pendidikannya. Pendidikan sabar, jujur, komitmen, berbagi, dan introspeksi diri. Dari kelima item ini kan tadi kalau sesuai dengan tema kita itu meningkatkan spiritualitas. Kenapa? Karena sana ada peningkatan yang tadi di luar Ramadan itu kan semangat baca Qur'annya ada, tapi mungkin sedikit. Yeah. Kenapa Ramadan itu ada iming-iming kalau bahasa kitanya. Jadi Allah itu pahala ditingkatkan gitu. Dilipat gandakan gitu. Sehingga sholatnya bahkan sampai ada hadisnya sahih itu man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufratan min taqaddam. Ada hadis lain man qoma Ramadanan iman wa ihtisaban. Siapa yang berdiri salat bulan Ramadan itu dengan iman dan harapan itu nanti diampuni dosanya. Maka peningkatan itu memang sesuai dengan situasi memang. Ada situasi yang tadi secara pendidikan itu ada kurikulumnya Ramadan. Nah, tadi 5 pendidikan, sabar, jujur, komitmen, berbagi, dan introspeksi diri. Kan kalau sabar, ini terkait dengan psikologis. Maka ketika Ramadan itu kan semua latih sabar kita ini. Ya, dari pagi sampai sore sabar nunggu berbuka. Ini kan latihan yang sebenarnya latihan psikologis. Maka kurikulum ini tidak ada di tempat lain kecuali Ramadan. Jujur juga sama. Di rumah misalnya, Ibu Mugi di rumah siang hari ada es yang dingin itu, tapi nggak mau menyentuh, kenapa? Jujur kan? Padahal nggak ada orang. Nah itulah latihan-latihan tadi yang sifatnya meningkatkan psikologisnya, kemudian komitmen. Jadi komitmen itu tadi peningkatnya sholatnya jadi tambah rajin, bangun malamnya rajin, nah semua kan meningkat. Kemudian kepedulian, wal munfikin yang keempat itu peduli untuk berbagi dengan yang lain-lain. Nah itu kaitannya ada 5 kurikulum tadi yang minimal yang terjadi kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan inspirasi, terutama peningkatan spiritual tadi. Iya, Masya Allah. Jadi kalau gitu kita harus ada terus ini nih, hadiah ya gitu ya. Tapi bagaimana supaya itu terus ada, tidak hanya di Ramadan, nanti kita bahas kembali ya Ustadz ya, dan Prof juga, dan untuk pemirsa juga ya. Jangan kemana-mana ya, kita kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Tema kita Masya Allah ya, peningkatan spiritual dan kesadaran psikologis di bulan Ramadan. Nah, tadi sudah dibahas oleh Prof Sahihu dan juga oleh Ustadz Zen. Dan saya pengen juga bertanya nih ke Prof Sahihu. Prof, kesadaran psikologis di bulan Ramadan. Nah, kita pengen tahu lebih detail nih, kesadaran psikologis seperti apa yang dimaksud di sini dari tema kita ini. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Begini Bu, setiap kita kan tentu percaya bahwa kita ini dikendalikan oleh Sang Khalik.
Ya. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan ini dipantau oleh Tuhan, dipantau oleh Allah. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan Ramadan, dalam agama itu beribadah itu ada di tempat tertentu, ada di bulan atau waktu tertentu, dan ada orang tertentu yang dimana tingkatannya itu bisa sampai kepada Allah. Misalnya begini, kita sholat di masjid di rumah dengan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan beda pahalanya. Iya. Oke. Kemudian kita melaksanakan sedekah misalnya di bulan-bulan yang lain, kemudian dengan di bulan Ramadan kan beda pahalanya. Iya, Nah, betul. kemudian orang yang beribadah itu kalau dia bertakwa, kalau dia benar ikhlas dan benar dalam menjalankan aktivitas ibadahnya kan, itu kan yang dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kesadaran itu tentu sudah didapatkan atau sudah dimiliki oleh semua orang. Maka dari itu karena dia tahu bahwa ini adalah bulan di mana waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah atau berjumpa kepada Allah, maka secara tidak langsung siapapun tadi yang mengaku beriman itu senantiasa ingin meningkatkan ibadahnya karena ini waktunya. Iya, iya. Sadarnya muncul. Sadarnya nih. muncul. Iya, Tadi iya. seperti dikatakan oleh Pak Jan tadi, sadarnya muncul. Iya, iya. Bahwa ini waktunya saya untuk beribadah. Iya. Apalagi dikatakan dalam hadis Nabi, umroh di bulan Ramadan. Itu kan pahalanya sama dengan pahala haji. Haji, Nah, iya, betul. maka banyak kan orang yang umroh di bulan Ramadan. Iya, betul. Ini waktunya. Betul. Nah, kesadaran itu muncul dengan sendirinya sebagai bentuk dari upaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan tidak ada orang tuh sebetulnya begini dalam konsepsi, kalau kita melihat dalam konsepsi agama maupun konsepsi filsafat, Bu. Tidak ada orang jahat kan, Bu. Semua orang itu pada intinya baik. Baik, ya. Dia yang jahat pun misalnya ketika dia punya anak, saya nggak kepingin anak saya ngikutin saya. Artinya dia sadar bahwa dia salah. Iya, Saya nggak, kalau punya pasangan, saya ini nggak baik, maka saya ingin punya pasangan yang baik. Artinya dia sadar dia salah. Nah, itu artinya kan semua orang itu punya fitrah untuk Iya. baik. Nah, di bulan Ramadan inilah momentum di mana fitrah itu kembali sadar. Kembali sadar sehingga ibadahnya meningkat, baca Qur'annya meningkat dan lain Iya. sebagainya. Apalagi Ibu kalau orang puasa itu dikatakan oleh Nabi, as-suyamu wal Qur'anu, puasa dan apa namanya itu dan membaca Al-Qur'an itu yashfa'ani minal abdi. Dia akan memberikan satu syafaat lil abdi kepada hamba yaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi Al-Qur'an dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya di bulan Iya. Ramadan dan yang melaksanakan puasanya di bulan Ramadan itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Pemahaman ini mereka semua sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa melakukan ibadah akan mendapatkan pahala, melakukan dosa melakukan maksiat akan mendapatkan dosa. Mereka sudah tahu. Nah, muncul gairah itu. Iya, Siapapun, Bu. Bahkan yang nakal pun, orang yang misalnya yang suka berbuat maksiat, dia berusaha untuk dalam dua tanda kutip itu mengurangi sedikit maksiatnya, merasa malu. Iya, iya. Meski dalam dua tanda kutip kesadarannya kurang gitu, Bu. Ya. Nah, jadi itu kan secara psikologis dia ingin kembali ke ke bulan Ramadan karena memang tadi seperti disampaikan oleh Sarjan, Ramadan ini seperti sekolah, seperti madrasah. Kan begitu, Bu. Nah, yang kedua yang paling penting adalah begini, Bu. Nabi itu pernah bersabda, "Idza kumta ilas sholati", kalau kamu mau sholat gitu kan. Fasolatika, maka pastikan sholatmu itu seperti sholat yang muwaddi'in, sholat yang ingin berpamitan, mau meninggal. Artinya apa? Ibadah itu biasakan seperti itu. Dengan demikian ibadahnya akan khusyuk, akan serius, karena nanti mau meninggal. Iya, iya. Nah, kira-kira Betul, begitu, Ibu. betul, betul. Nah, itu psikologis akan terbangun ketika berpuasa. Iya. Saya kira itu, Bu. Baik, Ya. tadi seperti Pak Zen bilang ya bahwa sadarnya ya setiap kita di bulan Ramadan tadi juga bahwa berlipat amal yang kita juga dapatkan ya, Ya. Pak Zen ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sahih mengenai
kita di Ramadan itu banyak sekali manfaatnya, timbul kesadaran. Nah, lalu gimana nih ya Ustadz Zain, agar kesadaran itu tuh nggak hanya di Ramadan gitu. Setelah Ramadan ini berlanjut. Nah, nih bagaimana nih cara dan kiat-kiat kita agar itu terus jalan nih Ustadz? Baik, jadi nyambung tadi yang Prof. Saihu betul sekali bahwa memang ada kaitannya antara Ramadan dengan kehidupan pribadi kita keseharian. Di Al-Baqarah ayat ke-155 ada cobaan yang ternyata itu kaitan dengan kejiwaan. Wala nablu bisyai'in minal khauf. Sungguh akan kami coba kalian dengan rasa takut. Takut ini kan kaitan dengan emosi, kaitan dengan psikologis. Maka kalau kita lihat misalnya, ternyata Ramadan itu salah satu recovery psikologis kita sebenarnya untuk bisa sabar. Nah, untuk bisa menjaga itu, komitmen itu, kemudian ada amalia yang harusnya dijaga oleh kita semua. Apa kaitannya? Di perintah Ramadan itu kan akhirnya la'alakum tatakun, semoga menjadi orang bertakwa. Nah, di Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai dengan 19, itu ada 4 hal yang perlu dilakukan nih dalam rangka menjaga komitmen. Nah, ini kaitannya dengan orang takwa, karena langsung disebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Ini amalannya terkait dengan profil penghuni surga di surga nanti waktu hidup di dunia. Pertama, innahum kanu qabla dzalikal muslimin. Mereka itu orang yang selalu memperbarui keinginan jadi orang baik. Jadi bagaimana menjaga komitmen itu pertama adalah orientasinya itu punya motivasi dari orang baik. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka membiasakan terus untuk qiyamul lail di luar Ramadan. Nah, yang ketiga, wabil asharum yastaghfirun. Mereka juga selalu istighfar di waktu-waktu sahur. Yang keempat, mereka juga sedekah. Nah, 4 amalan inilah sebenarnya yang kalau kita juga ingin menjaga komitmen itu dijadikan amal harian. Jadi motivasi jadi orang baik, menjaga sholat malamnya, kemudian banyak istighfar dan banyak bersedekah. Itu adalah cara mendidik kita untuk nanti di seluruh Ramadan itu terus berlangsung ya. Komitmen itu dijaga walaupun setelah Ramadan. Ini tentu tidak mudah, tapi tadi perlu motivasi yang kuat dari kita untuk selalu menjaga amal harian tadi. Ya, amalan yang disebutkan menjadi amalan penghuni surga. Ya, di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 19. Dan yang pasti juga lingkungan harus mendukung tuh. Betul. Ya, Ustadz ya. Lingkungan. Benar. Jadi kita pengen jadi saleh-saleha harus cari teman yang saleh-saleha gitu ya. Jadi jangan pengen wangi cari teman yang banyak wangi. Ya wangi gitu ya. Jangan sebaliknya gitu, karena itu pengaruh ya Ustadz ya. Pengaruh. Iya, Masya Allah. Ya baik. Nah, Prof. Saihu, kan banyak sekali nih beberapa sikap-sikap dari kita sebagai manusia penuh dengan kehilafan ya. Nggak sabar, pendendam, ya. Allah Maha Pemaaf, tapi kita nih susah memaafkan orang gitu nih. Nah, di Ramadan ini nih, pas banget ya pemirsa, kita pengen bermuhasabah diri juga ya. Gimana nih cara kita memiliki sikap-sikap peduli juga tersesama gitu. Iya, silakan, baik Prof. Ibu. Puasa itu kan sesungguhnya tidak zahir saja, tapi juga batin. Kalau kita puasa zahir, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri itu zahir. Nah, kalau puasa batin bagaimana? Puasa batin itu, kalau puasa itu kan tidak hanya sekedar tadi tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Mata kita puasa, tangan kita puasa, mulut kita puasa, telinga kita semua puasa, hati kita puasa. Dalam konteks meningkatkan spiritualitas, ibu misalnya atau siapapun kita berprasangka buruk pun sama orang, itu sebetulnya sudah menghilangkan pahala puasa. Tuh, itu sebenarnya itu ya? berprasangka. Jangankan sampai ngomong gitu kan, tapi berprasangka saja sudah seperti itu. Artinya apa? Yang puasa tidak hanya zahir, tapi juga harus batin. Nah, itu bisa mendidik kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita. Iya. Saya kira jadi itu. tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi saja. pengendalian diri juga harus yang utama ya. Baik, makasih ya Prof dan juga Ustadz. Kita lanjut lagi nanti ya. Baik, dan tentunya pemirsa juga ya, jangan kemana-mana. Semakin menarik ya bahasan kita di Jelang Iftar ini. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita Jelang Iftar, lanjut lagi kita diskusi bersama dua narasumber kita, Prof. Saihu dan juga Ustadz Zain. Ya, tadi kalau Prof. Saihu udah ngebahas nih bagaimana kita menjadi insannya lebih baik lah ya dalam bersikap maha pemaaf. Nah itu tadi Allah Maha Pemaaf, kok kita susah banget memaafkan gitu. Nah Pak Zain bisa memberikan sedikit juga tanggapan ini sama ini Ustadz Zain.
kok susah bener ngelatih kesabaran itu loh Ustaz. Gimana nih rasanya ya kan pemirsa agar kita tuh bisa jadi insan yang lebih sabar kayak gitu. Ya silakan Ustaz. Baik, jadi salah ciri orang bertakwa itu digambarkan di surat Ali Imran 134. Wal afina anin nas, menjadi pemaaf ya. Iya. Itu indikator itu. Maka tadi orientasi sebenarnya kan motivasi kita ya, orientasi ibadah itu kan orientasi kepada Allah SWT. Maka bagaimana cara kita menghindari dari sikap pendendam itu? Satu, kita harus punya kesadaran diri yang tinggi bahwa dalam pendekatan psikologis bahwa orang yang pendendam itu orang yang punya gangguan jiwa sebenarnya. Maka puasa ini tadi merecover ini jiwa kita nih. Kalau tadi Prof. bilang tidak hanya puasa fisik nih, tapi juga psikis. Betul, karena memang disitulah latihan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu tidak mudah, maka khusus turun Quran surat 42 ayat 43. Wala man sabara wa khafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa memilih sabar dan memaafkan itu adalah lazmil umur ya, perbuatan sangat mulia. Maka orientasi kita untuk tidak jadi pendendam adalah berpikir positif bahwa pendendam itu akan merusak jiwa kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua tentang sabar. Sabar itu tidak mudah betul. Maka ada doa khusus sabar yang ada dalam Quran surat ke-7 ayat 126 pada akhir ayat ini. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Bayangkan Bu, doa sabar itu kaitannya dengan kematian loh. Iya. Artinya sabar itu tidak hanya sekedar di dalam kehidupan itu tidak hanya 1-2 hari tapi sampai nanti ujung hayat kita. Maka doanya tadi Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi berserah diri atau muslim. Maka jadi orang sabar itu tadi kalau Prof. bilang kesabaran itu adalah akan diberikan pahala tanpa ujung. Masya Allah. Begitu luasnya. Maka kita perlu berusaha betul satu menghindarkan diri dari berburuk sangka orang lain yang akan jadi pendendam. Ketika ada orang punya masalah, sudah maafkan gitu ya, tolong maafkan. Kemudian yang kedua, berusaha sabar itu terkait dengan kemampuan diri untuk memberikan kita kesadaran. Dan di situ ada nilai syukur. Maka kalau kita lihat Ramadan itu dari 183 sampai 187 itu mengandung 3 harapan. Pertama la'alakum tatakun, Al-Baqarah 183. Yang kedua la'alakum tashkurun. Semoga orang bersyukur. Yang ketiga, lalahum yarsyudun. Lalum yarsyudun. Semoga menjadi orang tetap dalam kebenaran. Artinya bahwa harapan dari puasa Ramadan itu di samping jadi orang bertakwa dengan kesabaran tadi, jadi orang yang bersyukur, kemudian jadi orang yang komitmen dalam kebaikan, nanti setelah Ramadan mau sama gitu. Jadi sabar itu memang sangat tidak mudah, maka dibantu dengan usaha dan doa. Dari doanya yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 126 tadi yang saya bacakan, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi muslim. Nah, itu artinya sabar itu kalau misalnya Bu Mugi, habis kesabaran saya ini. Nah, itu salah itu. Sabar nggak mungkin habis. Sabar katanya tanpa batas. Nah, tadi kan makanya doanya minta sabar sampai ujung kematian. Wah, Jadi kalau udah bilang habis kesabaran saya, yang habis itu bukan sabarnya, tapi kemampuan untuk bersabar itu yang hilang. Itu kira-kira Masya Allah, yang pasti orang-orang beriman itu benar-benar ya mereka merasa itu kan semua ujian-ujian Allah ya. Kalau misalnya melewat itu semua insya Allah naik kelas semuanya, Masya Allah. Nah ini juga nih Prof. Saihu ngebahas masalah bersyukur. Itu susah banget untuk orang-orang yang serakah ya. Kayak kurang aja. Misalnya ngeluh aja. Nah di Ramadan ini gimana nih kita biar bisa memiliki hati yang juga penuh rasa syukur. Enggak ngeluh dalam hidup gitu ya. Gimana nih Prof? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami itu makna syukur itu. Makna syukur. Ya, kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur. Nah, salah satu makna kalau kita lihat dari bahasa dari lughawi, makna bahasa bersyukur itu terambil dari kata syakara. Nah, salah satu kata syakara itu maknanya menghargai. Nah, Ibu diberikan suara yang bagus. Bagaimana cara Ibu bersyukur? Saya nggak mau makan goreng-gorengan, nggak mau ngerokok gitu misalnya, nggak mau nggak mau minum-minuman yang bersoda. Itu kira-kira suaranya awet tidak? Insya Allah awet. Kita diberikan misalnya yang wajah yang rupawan misalnya. Kita nggak mau pakai bedak yang sembarangan, yang dan lain sebagainya. Kira-kira kecantikannya awet tidak? Insya Allah. Itu kan bentuk menghargai pemberian Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang yang bersyukur itu nanti nikmatnya akan ditambah. Maksudnya ditambah itu apa? Dia menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya diberikan harta misalnya sekian. Bagaimana cara saya menghargai harta saya?
maka saya akan belanjakan kepada jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Masya Allah. Nabi. Salah satunya misalnya bersedekah. Iya. Makanya saya ambil contoh rumus bersedekah. Satu hari Nabi itu didatangi Bu oleh pengemis. Ya Rasul, saya ini ingin mendapatkan sedekah dari engkau katanya. Akhirnya Rasul bilang kepada istri beliau Siti Aisyah, kasih baju yang paling bagus tuh. Dikasihnya baju yang paling bagus. Pengemis ini ke pasar, dia berteriak di pasar. Barang siapa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, barang siapa yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, ini aku punya bajunya, ini aku punya pakaiannya, ini baju aku mau jual. Nah, didengarlah di situ oleh ada salah satu penjual itu matanya saru nggak lihat gitu, Iya. bukan buta ya, tapi rabun lah gitu. Lalu dia bilang sama budaknya, bilang sama yang pengemis itu, berapapun bajunya saya beli. Nah, Masya Allah. lalu dibelilah baju itu dia berdoa, ya Allah berkat ini aku melalui baju ini, aku berdoa kepadamu ya Allah sembuhkanlah mataku dan sebagainya, aku mencintai Rasulmu dan lain sebagainya. Kira-kira setelah itu ibu setelah berapa lama matanya sembuh. Masya Allah. Lalu penjual tadi itu memberikan harta kepada Nabi sebagai bentuk syukur Ya. plus baju yang diberikan itu. Artinya apa Bu? Orang yang bersedekah matematikanya seperti itu. Berputar nanti akan kembali kepada pemberi dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak, dan Ini yang dimaksud dengan ila benar-benar, sab'imi Masya ati Allah, di'fin. Balasannya sampai 700 Iya. kali lipat. Iya. Nah, prosesnya seperti itu. Masya Maka dari Allah. itu berpuasa bersyukur itu adalah membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dimiliki oleh Allah itu untuk Iya. fisabilillah. Masya Saya kira Allah. itu, Bu, Jadi ya. intinya insya Allah semakin banyak bersyukur, jalan rezeki pasti Makin ada banyak, aja. iya. Tapi tentu dengan usaha juga ya. Pastinya, Prof, ya. Baik, gitu, Bu. Prof Saihu dan juga Ustadz Zen. Pengen banget lo kita ngobrol panjang banget. Cuman kalau lihat jam Waktu gini ya, waktu. Iya. Iya, iya. Dan juga ini pemirsa juga di rumah udah siap-siap nih dengan berbuka puasanya, Iya. Masya Allah. Tapi di akhir sesi ini bisa berikan sedikit kesimpulan. Ya, Ustadz Zen. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Ramadan momentum yang sangat indah karena di sini kita sedang dilatih fisik dan psikis kita untuk jadi sehat, jadi sabar, jadi syukur. Maka momentum ini jadikan sebagai momentum pendidikan jiwa kita jadi sabar dan syukur. Yang kedua, fisik kita jadi sehat. Gitu. Amin. Makasih banyak ya Ustadz Zen. Ya, Prof Saihu. Baik, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Ramadan itu seperti sebuah madrasah. Madrasah yang mendidik hati kita, madrasah yang juga mendidik fisik kita. Kita tahu bahwa pendidikan yang hanya mendidik akal saja tanpa mendidik hati itu belum dapat dinamai pendidikan. Maka Ramadan adalah salah satu lembaga pendidikan atau sarana pendidikan untuk mendidik akal kita, mendidik emosional kita, juga mendidik hati kita. Saya kira mari kita jadikan Ramadan untuk memperbaiki diri agar lebih menjadi orang yang bertakwa di kemudian hari. Amin. Ya Allah, Saya kira itu, amin. Ibu, ya. Ya, terima kasih banyak loh Prof Saihu dan Sama-sama. juga Ustadz Zen ya. Sama-sama. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kita sharingkan hari ini juga Allah catat ini sebagai pemberat Amin. amal ibadah Amin. kita Amin. nanti. Amin. Masya Allah. Dan pasti pemirsa jangan sampai kita merugi ya. Kita memanfaatkan Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ya spiritual dan juga kesadaran psikologis kita. Karena Ramadan tidak datang setiap hari. Semangat. Selalu kita melakukan sebuah kebaikan dan istiqomah di jalan Allah. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas, mohon maaf undur diri apabila ada khilafan terjadi juga kami mohon maaf. Ya, dan sama-sama mari kita menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.